Haleluya, puji nama Tuhan. Senang sekali kita bisa bertemu lagi dalam Renungan 79 keluarga Jemaat GPDI El Shaddai Magelang. Jadi doa kami, kita tetap kuat, tetap sehat di dalam Tuhan. Dan mari kita menjadi jemaat Tuhan yang tetap setia untuk menikmati setiap kebenaran firman Tuhan. Namun sebelumnya, mari sama-sama kita mengucapkan salam revival. Salam revival, berubah, berkarya, menjadi berkat, menjadi satu pengakuan dalam kehidupan kita sebagai jemaat Tuhan untuk kita mengalami perubahan, menjadi orang-orang yang berkarya bagi Tuhan untuk kemuliaan nama Tuhan. Puji nama Tuhan. Di dalam firman Tuhan pada saat ini saya beri tema rumah orang benar. Kita akan melihat Amsal 12 ayatnya yang ke-7. Demikian firman Tuhan, orang fasik dijatuhkan sehingga mereka tidak ada lagi, tetapi rumah orang benar berdiri tetap. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu, kita melihat di dalam ayat ini dengan tema kita rumah orang benar, rumah yang dimaksudkan oleh firman Allah menunjuk kepada mereka, yaitu keluarga yang tinggal di dalamnya. Itu ada ayah, ada ibu, ada anak-anak, mungkin ada opa oma, atau keluarga yang lain di dalamnya. Itu yang dimaksud sebagai rumah orang benar. Bukan rumah fisik rumah, atau rumah secara fisik, yang mungkin orang menilai rumah besar berarti itu adalah keluarga yang benar. Rumah kecil adalah keluarga yang tidak benar. Bukan seperti itu ya. Jadi benar atau tidak benar mereka yang diam di dalam rumah adalah bukan dinilai dari rumah secara fisik ya. Tetapi kepada mereka ya, kepada keluarga yang ada di dalamnya ya. Nah, di sini katakan tetapi orang benar ya, atau mereka atau keluarga yang takut akan Tuhan tentunya. Orang benar itu adalah mereka yang takut akan Tuhan. Orang benar itu adalah keluarga yang takut akan Tuhan. Yang hidup benar di hadapan Tuhan. Yang hidup menurut ketetapan Tuhan. Yang mengikuti setiap rencana Tuhan dan tetap ada di dalam peraturan-peraturannya Tuhan. Setia melakukan firman Tuhan, menghormati Tuhan, setia beribadah kepada Tuhan, melakukan setiap kebenaran firman Allah, tetap ada dalam rencana Tuhan, tidak meninggalkan Tuhan, dan banyak hal di mana itulah orang benar, itulah keluarga yang hidup benar di dalam Tuhan. Dan kita lihat janji Tuhan bagi orang benar, bagi keluarga yang hidup benar di hadapan Tuhan. Saya katakan hari ini bagi keluarga Jemaat GPDI El Shaddai Magelang yang hidup benar di hadapan Tuhan. Di dalam Yehezkiel 8 ayat 9 dikatakan, hidup menurut ketetapanku dan tetap mengikuti peraturanku dengan berlaku setia, ialah orang benar. Dan ia pasti hidup. Demikianlah firman Tuhan Allah. Kita lihat janji Tuhan bagi orang benar. Bagi keluarga. Bagi jemaat Tuhan yang hidup benar di hadapan Tuhan. Dikatakan, ia pasti hidup. Di dalam Amsal 12 ayat 7 ayat pokok kita dikatakan, berdiri tetap. Yang artinya tidak goyah dalam keadaan apapun. Di dalam dunia ini kita akan diperhadapkan dengan begitu banyak tantangan hidup. Bukan berarti kita hidup benar dan kita tidak akan mengalami tantangan hidup. Tapi kita tetap akan mengalami persoalan, masalah, menghadapi godaan-godaan dunia yang ingin menjatuhkan kita. Tetapi kita lihat janji Tuhan dalam menghadapi apapun, ia pasti hidup, ia berdiri tetap.
ya, tidak menjadi goyah, ya, yang akhirnya meninggalkan Tuhan. Tidak seperti itu kehidupan orang benar. Ya. Dia akan berdiri tetap. Ya. Nah, kita lihat mengapa rumah orang benar berdiri tetap. Mengapa orang yang hidup melakukan kebenaran firman Tuhan, keluarga yang takut akan Tuhan, yang hidup benar di hadapan Tuhan, itu akan berdiri tetap. Yang pertama, karena ada malaikat Tuhan yang berkemah di sekelilingnya. Seperti yang firman Tuhan katakan dalam Mazmur 34 ayat 8. Malaikat Tuhan berkemah di sekeliling orang-orang yang takut akan Dia, lalu meluputkan mereka. Kita percaya bahwa ada malaikat Tuhan yang mengelilingi, yang berkemah, ya, mengelilingi orang percaya, orang benar, ya, keluarga yang takut akan Tuhan, jemaat Tuhan yang takut akan Tuhan. Ya. Ada malaikat Tuhan, ini janji Tuhan yang mengelilingi, ya, berkemah di sekeliling kita, menjaga setiap kehidupan kita. Kalau kita melihat Mazmur ini merupakan ucapan syukur dari Daud. Daud mengakui akan perlindungan Tuhan dalam setiap perkara kehidupan yang ia lalui. Ya, Daud mengalami begitu banyak perkara dalam perjalanan hidupnya. Tetapi ada ucapan syukur, pengakuan bahwa Tuhan itu selalu memelihara dia, melindungi dia. Ya, Daud percaya Tuhan perintahkan malaikat surgawi berkemah di sekeliling kehidupan orang yang takut akan Tuhan, orang benar. Ya. Sehingga apa? Sehingga orang benar akan tetap berdiri. Ya. Ya. Daud merasakan bahwa ada kuasa Tuhan yang selalu campur tangan apapun perkara yang ia hadapi. Tuhan selalu menolong dan memberikan kemenangan di dalam kehidupannya. Itu sebabnya Bapak Ibu, saudara-saudari yang diberkati Tuhan, kita keluarga besar Jemaat GPD El Shaddai Magelang, ya, mau rumah kita berdiri tetap, artinya mau keluarga kita berdiri tetap hidup. Ya. Firman Tuhan menasihati kita untuk hidup sebagai orang benar. Ya, itu orang yang takut akan Tuhan, yang hidup menurut kebenaran firman Allah. Dan yang kedua, kita lihat janji Tuhan. Tuhan memberkatinya. Yang kedua, mengapa rumah orang benar berdiri tetap? Karena Tuhan memberkatinya. Tuhan memberkati kehidupan orang benar. Di dalam Mazmur 5 ayat 13 bagian A dikatakan, sebab engkaulah yang memberkati orang benar. Ya. Jadi kita lihat berkat orang benar, ya, berkat dari keluarga yang takut akan Allah, bukan diukur dari harta kekayaan duniawi. Ya. Orang benar itu harus kaya raya baru disebut orang benar. Ya. Kaya raya berarti dia adalah pelaku firman. Tidak seperti itu, tetapi ini berbicara akan pemeliharaan Tuhan, sukacita dan damai sejahtera dari Tuhan. Ya. Kenapa? Karena berkat orang benar ini berbicara juga tentang pertumbuhan iman dan rohani yang semakin dewasa. Ya. Oleh pengetahuan hikmat, ya, yang daripada Tuhan. Ya. Jadi berbicara Tuhan memberkati orang benar, itu bukan hanya diukur dari materi. Tapi bagaimana kita, firman Tuhan katakan, tidak akan pernah berkekurangan. Kita melimpah dengan sukacita, kita melimpah dengan damai sejahtera. Buat apa kita memiliki harta kekayaan tapi ternyata kita tidak memiliki sukacita, tidak ada damai sejahtera? Banyak dialami oleh orang yang ada di luar sana. Tetapi orang benar itu diberkati, ya, dicukupkan oleh Tuhan, diberkati dengan sukacita yang melimpah, damai sejahtera, diberkati dengan hikmat, dengan pengetahuan yang daripada Tuhan. Dengan sukacita, dengan damai sejahtera dari Tuhan, dengan iman dan rohani yang dewasa oleh hikmat Allah, kita menjadi keluarga yang hidup, ya, menjadi keluarga yang berdiri tetap di tengah dunia yang sesat. Ya, kita harus menyadari keadaan dunia ini yang semakin hari semakin sesat. Begitu banyak upaya-upaya
kuasa kegelapan, upaya dunia untuk menjatuhkan kita. Tapi saya percaya kita ada dalam pemeliharaan Tuhan. Kita diberkati Tuhan dengan hikmat sehingga kita dapat mengenal mana yang baik, mana yang jahat. Kita mengikuti apa yang baik, apa yang berkenan di hadapan Tuhan. Yang terakhir, kita lihat mengapa rumah orang benar berdiri tetap. Karena kasih Tuhan melindunginya. Di dalam bagian B, Mazmur 5 ayat 13 bagian B, saya baca dalam salinan bahasa Indonesia masa kini dikatakan, Kau lindungi mereka dengan kasih-Mu. Bapak Ibu, orang benar akan hidup, akan berdiri tetap. Kenapa? Karena kasih Allah menaunginya, kasih Allah melindunginya. Ya, kita menyadari bahwa kita tidak bisa hidup tanpa kasih Allah dalam hidup kita. Kita tidak bisa mengampuni orang tanpa kasih Tuhan yang menaungi kita. Kita nggak bisa mengasihi orang lain kalau bukan karena tanpa kasih Tuhan yang menaungi kita. Tapi kalau kita bisa mengampuni, kita bisa mengasihi, ya, itu karena ada kasih Allah yang menaungi setiap kehidupan kita. Itu sebabnya kita bersyukur karena kasih Tuhan menaungi kehidupan kita. Ya. Lewat nasihat firman Allah, kita mau menjadi orang benar. Ya. Artinya keluarga yang takut akan Tuhan, keluarga yang menghormati Tuhan, yang hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Maka saya percaya kita akan menikmati berkat, kekuatan, dan perlindungan Tuhan dalam kehidupan kita. Puji nama Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Saya berterima kasih bagi Bapak Ibu, Saudara-saudari yang telah mengikuti Renungan 79. Kiranya setiap Renungan 79 yang kita dengar itu dapat memberikan kita kekuatan, memberikan kita semangat baru untuk terus mengalami perubahan untuk kemuliaan nama Tuhan. Ya. Dan bagi Bapak Ibu Saudara-saudari yang ingin didoakan untuk pokok doa tertentu, menceritakan kesaksian baik mujizat kesembuhan, pemulihan, masalah keluarga, dan lain-lain, Bapak Ibu bisa menyalurkan lewat chat dalam WhatsApp di nomor 081327420088. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari sama-sama kita berdoa. Bapa kami yang baik, kami bersyukur kepadamu, kami boleh kembali menikmati kebenaran firman Tuhan yang mengajarkan kehidupan kami untuk menjadi orang benar di hadapan-Mu, menjadi keluarga yang takut akan Tuhan, menjadi keluarga yang menghormati Tuhan. Maka kami percaya seperti firman-Mu, rumah orang benar akan berdiri tetap, keluarga akan berdiri tetap, jemaat Tuhan akan berdiri tetap dalam menghadapi apapun. Kami akan berdiri tetap karena kami percaya Tuhan yang menyertai dan melindungi kami. Terima kasih Bapa yang baik. Ajar kami untuk tetap terus hidup di dalam setiap kebenaran firman-Mu. Terpujilah nama-Mu kekal selama-lamanya. Keluarga jemaat GPDI El Shaddai Magelang seperti pohon zaitun yang menghijau di dalam rumah Allah. Kami percaya akan kasih setia Allah untuk seterusnya dan selamanya. Kami hendak bersyukur kepadamu selama-lamanya, sebab Engkaulah yang bertindak karena nama-Mu baik. Kami hendak memasyurkan Engkau di depan orang-orang yang Kau kasihi. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin.